Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Hari ini kita on air lagi bersama Bapak Karjono ini dengan tema mitos seputar kesehatan mental. Nah, ini berarti hubungannya dengan orang yang mental-mental gitu, nah, artinya mentalis ini. Sebelum kita melanjutkan permasalahan-permasalahan yang akan kita ungkap, nah, kayak kepolisian, Pak, ya, kita Iya, ungkap. Nah, ini mungkin kita perkenalkan dulu, saya host Muhammad Tamsir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Mungkin ada di sebelah kanan saya, mungkin bisa disapa, Pak, untuk sahabat sehat kita, Pak? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kak Jono dari Dinas Kesehatan Kabupaten di program PTM dan Kesehatan Jiwa. PTM dan Kesehatan Jiwa. Jadi sahabat sehat ini masih pagi ini bersama Pak Karjono mengulas tema tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Jadi mental kita kalau mental-mental cemen Pak ya, Iya, harus diulah, harus ketemu Pak Karjono. Nah ini, Pak Karjono izin ini minta pertanyaan sebentar. Rumahnya mana Pak? kalau rumah nggak di bawah ya, Oh nggak di bawah. ya. Tempat tinggalnya di Mijen ya, di Mijen. Mijen ya, Mijen Alamatnya Demak. Mijen Pak ya? Ya, Mijen, Mijen Demak ya, Mijen yang Demak. Berarti berbatasan yang perbatasan dengan Jepara ya? Jepara ya. Untuk ini status Pak ini mungkin bisa disampaikan ke sahabat sehat ini. Kalau status tidak diragukan ya, jadi sudah keluarga dan punya anak dan 4 cucu ya. Wis, 47 Iya, luar biasa. Mbah iki berarti nek iya, Mbah Jon nanti. iya. Ngomong-ngomong tentang pagi ini, Pak, tentang tema kesehatan mental, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu sih kesehatan mental, Pak? Iya, jadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu kan, pada prinsipnya adalah kita, tadi untuk individu bisa istilahnya untuk, eee, sehat secara fisik, ya, mental, terus sosial maupun yang spiritual. Jadi dan dia bisa untuk, mengatasi dirinya sendiri misalnya ada masalah-masalah dan dia bisa bermanfaat juga untuk komunitasnya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah ada 4 elemen ya, jadi di situ ada misalnya untuk dia mengenal dirinya, ada kemampuan diri sendiri, terus juga untuk, ini ya, apa, eee, mampu mengatasi tekanan, misalnya ditekan dari pekerjaan atau apa, atau mungkin dari teman atau seperti itu. Terus juga bisa dia, eee, bermanfaat bagi komunitasnya. Jadi mungkin di komunitas itu misalnya kok dia di pekerjaan mungkin di lingkungan, mungkin di tempat misalnya yang sebaya atau apa, itu bisa seperti itu juga, ya seperti seperti itu. Begitu, Pak, ya? Ya ada 4 poin ya seperti itu. Dari 4 poin itu artinya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi, dari narasumber kita menyampaikan, bahwa mental kita kalau di suatu pekerjaan itu akan mempengaruhi juga. Berarti mental penakut, kemudian mental mental apa namanya, cemen, atau yang bagaimana, Pak? Mungkin bisa agak didetailkan sedikit. Makanya kalau kita harus mental sehat, bekerja kan juga enak gitu. Gimana, Pak? Iya, jadi kita kan, pada prinsipnya kita kerja itu kan sudah ada standarnya nggak seperti itu. Jadi kita kalau sesuai kadang yang jadi masalah kadang-kadang kan ini dari unsur pimpinan atau mungkin di lingkungan kerjaan itu kan kadang-kadang yang tidak mendukung ya, mungkin suasananya yang tidak Mhm, nyaman atau mungkin ada di situ mungkin ada harus begini-begini misalnya dari apa, dari pimpinannya misalnya atau stakeholder-nya atau mungkin dari manajemennya yang kadang-kadang yang agak keras atau gimana seperti itu, juga itu jadi masalah. Tapi yang lebih penting lagi ada dari sendiri. Kita prinsipnya adalah kita yang pertama tadi, kita siap dalam arti sudah itu tadi untuk misalnya ada masalah-masalah kita bisa untuk menangani dalam arti jangan sampai kalau kita tidak kan jadinya menjadi nanti tekanan seperti itu, ada dua beban seperti itu. oh gitu. Jadi sahabat sehat, pentingnya kalau diri kita sehat jasmani dan rohani. Lah ini yang rohani, pada pagi ini temanya tentang tema sehat mental. Artinya ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari di perusahaan, di kantor, kemudian, di kalau mental kita sehat, pasti dalam pemikirannya adalah, positive thinking. Seperti yang disampaikan narasumber kita tadi, di mana ada
suatu perusahaan, contoh suatu perusahaan, kemudian ke pekerjaan, lingkungan yang mendukung mental kita, artinya mental yang sehat, pasti pekerjaannya berjalan lancar, Pak, ya? Insya Allah seperti itu, Iya. dengan juga ya fisik ya, jadi gitu. Jadi kita keempat-empatnya tadi termasuk juga kalau dengan tadi, dengan bisa mengenali tekanan, terus menyadari kemampuan kita dan bermanfaat kemudian tadi kan otomatis kita bisa kerja secara produktif seperti itu. Produktif ya. Ya. Contoh mungkin diberikan sedikit contoh nih, contoh kasus mental sehat itu yang bagaimana, mental yang kurang sehat bagaimana. Jadi sahabat sehat untuk melihat orang, ya kan, misalnya kalau saya melihat, sahabat saya, "Oh, si Taufik ini mental sehat atau tidak?" Kira-kira bisa nggak kalau kita melihat seperti itu, Pak John? Ya, ini misalnya kita contoh ya. Jadi misalnya Mas Topik nih contohnya. Jadi Mas Topik nih mengalami gangguan cemas, misalnya kecemasan. Mhm, Lah, otomatis kan dia mungkin tidak bisa mengatasi sendiri lah. Dia otomatis mungkin berobat ke puskesmas atau ke dokter lah seperti itu ya. Nah, biasanya dari dokter kadang-kadang kan samping konsultasi juga nanti dikasih obat ya, mungkin obat. Lah jadi misal dikasih obat apa mungkin semuanya sesuai untuk mungkin penderita cemas ya tadi. Prinsipnya adalah dia tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, jadi ada 4 yang poin tadi ya. Jadi pertama mengenali diri sendiri, terus istilahnya mampu mengatasi tekanan, terus bisa bekerja produktif maupun dia bermanfaat kepada komunitasnya itu dia dikatakan sehat mental. mhm mhm. Tapi kalau mungkin dari 4 itu dan dari poin tadi, kok ada satu misalnya kok, oh ternyata dia tidak percaya diri misalnya atau kerjanya Kurang tidak pede produktif, ya, kurang kurang pede pede, gitu ya? atau mungkin kok tidak mampu menghadapi tekanan misal dari atasan atau mungkin dari Mhm. teman sebayanya atau mungkin teman-teman yang bekerja di situ, dia otomatis kalau ada satu berarti dia termasuk Sudah mengalami, mengalami sudah. ya tidak tidak Termasuk raketang, misalnya ini, ada tekanan dari seorang pimpinan, "Eh, Pik, gaweane ndang dibarke." Duh, nah itu berarti sudah ada iya, gangguan mental ada berarti? kayak gitu ya. Jadi gitu, jadi penting dia kan tadi ada 4 tuh poin kalau dia terpenuhi semuanya, berarti dia tetap sehat mental. Tapi kalau ada Mhm. salah satu aja mungkin apakah dia tidak berkembang di komunitasnya atau kerjanya tidak bisa produktif atau mungkin, tadi ada tidak mampu menghadapi tekanan berarti termasuk salah satu gangguan mental gitu. Berarti sahabat sehat dari 4 prinsip tadi, ada beberapa yang disampaikan narasumber kita menyadari kemampuan sendiri, kemudian, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif. Lah, ini nak contoh nih mengatasi tekanan nih Pak Jan. Biasanya kan, apa, permasalahan di rumah tangga kan banyak sekali. Jadi, sekarang ini ya nyun sewu, mohon maaf ini, di Kementerian Agama, di Pengadilan Agama maaf, di Pengadilan Agama itu banyak sekali, eee, perceraian-perceraian yang ada salah satunya permasalahan adalah masalah ekonomi, tekanan ekonomi. Lah, apakah tekanan-tekanan ini, apa namanya, termasuk mengganggu mental berarti ya? Iya. Contoh tekanan ekonomi, berarti kalau nak betina sengeni bojone, "Mas duite ndi?" Nah itu. "Aduh nanti duit." Nah berarti sudah mulai tekanan mental berarti Mas, ya? Ya, jadi itu kan faktornya banyak sih ya, misal tekanan-tekanan itu kan mungkin dari bisa dari keluarga, mungkin dari orang tua ke anaknya juga bisa, atau mungkin dari yang lain. Jadi faktornya juga banyak, bisa ekonomi juga faktor-faktor lain, mungkin di pekerjaan juga mungkin mungkin misalnya untuk di pekerjaan misalnya kan harus mungkin ada deadline-nya, mungkin ini harus selesai hari ini misalnya, Iya. atau mungkin diselesaikan dalam waktu sekian jam. Nah, itu kan juga tekanan. Lah itu kalau kalau kita tidak pintar-pintarnya untuk menyelesaikan atau mungkin memanage waktunya juga nanti kan jadi tadi ada timbul kecemasan atau ada Mmm. istilahnya depresi seperti itu, was-was seperti itu. Gitu. Jadi sahabat sehat, gangguan mental itu banyak sekali. Jadi unsur untuk menjadi, gangguan mental. Tadi yang disampaikan narasumber kita, banyak tekanan pekerjaan sehingga kita tidak bisa me-manage, permasalahan tersebut, Ya, akhirnya kan mengalami gangguan. Lah, ya. contoh ini Pak Jon, misalnya nek sudah terganggu mentalnya, wonge kaya apa sih? Kan gitu loh. Apa wonge kelentrukan, terus ning ning pojokan meneng wae iki piye Pak Jon? Ini. Jadi gini, itu kan kita salah satu atau upaya ya untuk mengetahui ada lakukan deteksi dini ya. Jadi Mhm. deteksi dini atau mungkin istilahnya screening ya. Jadi kita untuk screening
di sini untuk mengetahui jadi ini bukan istilahnya tadi mendiagnosa atau tidak, tapi hanya istilah mengetahui dulu istilah itu Screening, screening ya itu istilah bahasa medisnya atau bahasa kesehatan ya, iya, screening gitu ya? screening atau deteksi dini ya jadi itu. Deteksi dini. Jadi kan tapi sebelum itu kan mungkin dari Masnya kan ada di kesehatan tuh ada istilahnya ODMK dan ODGJ ya seperti Mmm, itu. Jadi nanti bisa sebentar, dilihat ya, ODMK itu apa, Pak? Biar orang sahabat sehat paham, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi orang dengan masalah kejiwaan. eh, Sahabat sehat, singkatan ODMK, orang dengan masalah kesehatan kejiwaan, kejiwaan, orang dengan masalah kejiwaan, berarti singkatannya seperti itu. Dan yang satu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. orang dengan gangguan jiwa. Lah, biar ini Pak Jon, sahabat sehat itu memahami bedanya ODMK dengan ODGJ ya itu. Ja Mungkin sedikit bisa diulas. jadi kalau UDMK itu dia biasanya mengalami mungkin fisiknya ya, fisik atau mungkin mentalnya ada gangguan-gangguan yang nanti arahnya dia jadi istilahnya cemas, ada cemas, ada macam-macam gitu, arahnya nanti ada gangguan jiwa, Hmm, mental. Lah baru awal berarti ya? iya baru Untuk awalnya. menuju ODGJ, ODMK dulu Iya gitu? ODMK biasanya seperti Oh itu. gitu Lah ya. lah kalau ODGJ dia sudah mengalami mungkin perilakunya, mungkin, apa, Ngamukan ini. atau pikirannya menjadi dia sudah tidak sadar kadang ketawa-ketawa sendiri atau mungkin senyum-senyum sendiri ya seperti itu. Kayak aku guyu-guyu dhewe ini berarti Iya. ODGJ. Gitu ya. Jadi itu yang ini kalau yang kan kalau DMK tidak dikendalikan dalam arti tidak cepat ditangani itu juga nanti bisa ke ODGJ juga kan. ODGJ macam-macam Mmm, nggih, ada ODGJ itu jenisnya macam-macam, tapi yang untuk apa, yang perlu ditangani secara serius itu adalah yang pertama adalah yang tadi yang skizofren dengan psikotik itu ya yang masuk ODGJ berat istilahnya. mmm. Jadi sahabat sehat, apa yang disampaikan narasumber kita ODMK dengan ODGJ perbedaannya adalah, ketika ODMK ini awal-awal baru mendapat tekanan, jadi belum mengarah sampai ODGJ. Lah, ODMK nak tidak diatasi, tidak diselesaikan permasalahannya tersebut, maka berdampaknya akan menjadi ODGJ. Lah, jangan sampai nih sahabat sehat dengan adanya tekanan-tekanan yang sangat, tinggi, makanya mulai sekarang diri kita berusahalah, berusaha untuk apa namanya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sedikit demi sedikit. Ketika terurai permasalahan itu akan menjadi coping Pak Jon ya, akan Iya, menjadi coping diri kita. Nah, Pak Jon sudah sarapan belum? sudah Oh tadi. alhamdulillah sudah, aku belum. Nanti sarapan setelah ini Pak Jon. Eh, mungkin bisa dijelaskan Pak Jon untuk situasi yang ada di Demak ini, karena Pak Karjono adalah selaku Subkor di PTM Keswani. Jadi tadi belum kita sampaikan beliaunya adalah Subkor, di Dinas Kesehatan di bagian kejiwaan dan PTM penyakit tidak menular. Lah, mungkin dijelaskan Pak Jon untuk situasi kondisi kejiwaan yang ditangani dari teman-teman kesehatan yang ada di Demak itu berapa sih? Ada berapa sih Pak Jon kasusnya mungkin? Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk ODGJ, jadi kalau kita jenis-jenis, penyakit kejiwaan atau jenis gangguan jiwa itu kan banyak sekali nggih. Ada yang namanya, apa namanya, gangguan karena metabolik istilahnya, jadi dia memang bawaan dari lahir ya, seperti itu ya istilahnya. Itu ada juga jenis-jenis gangguan jiwa itu yang karena dia mengkonsumsi narkoba, mungkin dia itu, Mmm, ya psikotik apa, dengan narkoba atau mungkin jenis ganja atau apa, itu juga masalah. Terus juga ada gangguan kecemasan, gelisah, mhm psikotik, mhm mhm. skizofren, seperti itu ya, stres itu adalah termasuk juga ada yang gangguan karena ini ya, jenis-jenis gangguan adalah karena pertumbuhan. Jadi mungkin karena ada yang anak yang kebutuhan khusus mungkin hiperaktif atau apa itu juga Mhm mhm. itu ya. Jadi kalau untuk yang secara keseluruhan, jadi kita kalau yang sesuai dengan Permenkes ya nomor 6 tahun 2024 yang terbaru itu, Eee, yang kita ada namanya standar pelayan minimal, yang kita layani harus dilayani dari prinsip di situ adalah, bupati atau pemerintah daerah harus melayani untuk pasien seperti ini. Jadi itu adalah ODGJ berat. ODGJ berat itu yang tadi schizofren sama psikotik ya, jadi yang Mhm. itu yang memang dan harus ada penanganan khusus, jadi tidak boleh dibiarkan ada pengobatan mungkin untuk sementara bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa, setelah itu mungkin bisa ditangani terus dilanjutkan di rumah sakit daerah
ataupun di puskesmas ya. Kebetulan di Demak itu belum ada untuk rawat inapnya untuk yang Mhm, ya belum ODGJ, ada ya, belum, masih rawat jalan ya, masih seperti rawat itu. jalan. Jadi kalau untuk target dalam arti itu sesuai dengan estimasi ya, estimasi dari hasil Risersdas tahun 2018 yang SKI-nya Mhm kan mhm. SKI tahun 2023 kan belum turun ya Iya datanya, iya. jadi belum belum keluar, jadi kita masih menggunakan itu. Sasaran kita kalau berdasarkan, prevalensi, jadi di situ dihitungnya berdasarkan, jumlah kakak ya. Jadi, 7,44 dikalikan jumlah kakaknya itu 7,4 dikalikan ya, jumlah kakak. itu di Demak satu kabupaten itu sasarannya adalah 2.811. Wis, Ya, 2.811. Tapi kenyataan yang Schizofren sama yang psikotik di Demak untuk tahun kemarin sampai sampai sekarang itu sekitar 2.502. Jadi berarti yang sudah tercatat di dicatat Demak, ya, sudah by eee, name by address ya, seperti itu. yang tercatat di Demak sesuai dengan KTP Demak ya berarti Ya. ya? Itu ada 502 itu yang 2.502 UGD berat, tapi ya kalau ditambah dengan uji gede yang tadi ada mungkin cemas, stres, lebih 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 banyak, banyak ya gitu. apalagi zaman sekarang Ya gitu ya. permasalahan ekonomi ya. Ya, Jadi ora iso mangan, ora iso sesuk meh rabi, gak duwe nganu, gak duwe dana, mesti stres ngono. ya mungkin Merapi sing dirabi ra ono. Tapi jangan sampai seperti itu. Jadi sahabat sehat ya, jangan menambah kasus yang ada di Demak. Karena kasus ODGJ yang sudah disampaikan narasumber kita tadi sekitar 2.500-an ya. 502. 2.502 ini sudah, luar biasa banyak yang ada di Demak. Lah maka dari itu, ayo kita selaku masyarakat, yang ada di Demak khususnya, ketika kita mendapat masalah, yuk kita sama-sama berdoa mesti mesti berdoa Pak Jan ya, berdoa, tawakal, kemudian me-manage itu loh, yang penting itu me-manage permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, masalah tambah akeh mesti kan jebol. Iya Nah, jebol masuke iku wis tekanan mental tadi. iya. Dadi edan, nambah masuke, datane Pak Jon iki berarti. Nah, dari kasus-kasus itu Pak Jan, mungkin bisa dijelaskan, untuk rawat jalan dan rawat inap, itu bisa bisa diketahui nggak? Yang rawat inap sekian, yang rawat jalan sekian, yang butuh penanganan misalnya, setiap hari untuk dikunjungi teman-teman puskesmas atau bagaimana mungkin bisa diungkap sedikit Pak Jon? Jadi kalau untuk yang dirawat rawat inap atau rawat jalan tuh kita datanya ada tempat tidak dimunculkan ya, dalam arti kenapa, biasanya kalau dari puskesmas itu kan ada yang mungkin satu pasien walaupun dalam Mhm. 1 tahun itu bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa. Misalnya kebetulan kita kalau kita rujuknya biasanya Ke mana Pak Jon? Ke Amino ya, ke Amino Amino Sugondo? Sugondo Utomo itu ya di milik pemerintah milik provinsi ya, itu kan di Semarang itu kita ada Semarang yayasan ya? di sana seperti itu, dan biasanya, dari keluarga dan kami dari dinas kesehatan juga membantu untuk ini apa, pendampingan dalam arti untuk transportnya bantu ya, tapi Mhm. ya beberapa gitu gitu. Jadi kita biayai untuk transportnya karena kadang-kadang dari puskesmas juga ya pas apa, biar cepat gitu kan kita kita bantu dengan data transport dengan bukan seperti itu. Jadi terus juga ada nanti kita arahkan juga misalnya setelah, dia sudah baik, biasanya kita arahkan untuk pelatihan ya kita Mmm, kerjasama dengan dinas sosial, dilatih gitu ya? dilatih untuk keterampilannya di Ngudi Laras itu di Pati ya seperti itu. Mmm, Kemarin juga dari, Puskesmas Gajah ini masih proses, dia mau dirujuk ke sana untuk pelatihan jadi biasanya pelatihan itu, selama 6 bulan, jadi keterampilan mungkin bisa menjahit atau mungkin apa-apa seperti itu. Nanti, eee, setelah itu, tapi kemarin ada masalahnya ternyata dia tidak punya BPJS. Ya, gitu kami BPJS ya? dari Dinas Kesehatan jadi kita sama dengan bidang Yankes ya, jadi kita bisanya untuk mengupayakan jadi semua ODGJ tetap punya BPJS. Kebetulan kemarin tidak punya nggih, kadang-kadang kan ada yang udah Diusahakan punya, ya gitu ya? misalkan. Dan ini masih proses karena ternyata kakaknya kemarin berubah, jadi nggak harus kakak baru. Nah, kalau kakak baru kan harus diurus dulu, setelah itu di-online-kan dan baru bisa diurus. Jadi insyaallah mungkin dalam minggu ini kalau sudah clear nanti bisa dirujuk ke, mmm, Mudilaras ya di Pati itu untuk keterampilan. Jadi Iya. kita untuk yang ODGJ itu memang ada prioritas ya di kita ada komitmen di dinas. Jadi semua ODGJ kita, untuk, pengurusan BPJS-nya kita permudah. Jadi
Kenapa kita tahu sendiri mungkin masalah foto untuk rekam, itu kan juga susah ya rekam untuk KTP-nya macam jadi kita Mhm kita mhm. biasanya pakai KK dan jadi kita lebih mudah dibandingkan yang masalah yang lainnya seperti itu. Jadi kita sepakat mulai dari kepala dinas, dari kepala bidang maupun yang yang pengelolaan. Jadi memang kita kalau ada ODGJ, misalnya mau dirujuk sekarang, kita minta tolong dari bagian yang ngurusi itu ya, BPS atau istilahnya apa itu, eee, UHC? UHC ya itu Oh jadi gitu. bisa langsung bisa aktif gitu, seperti itu. Gitu. Jadi sahabat sehat kita sampaikan, ketika ada orang ODGJ atau, orang gangguan mental yang sekiranya minta dirujuk atau minta dirujuk ke rumah sakit jiwa, nah ini dari dinas kesehatan berperan membantu, beliau-beliau yang mengalami gangguan mental untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan biasanya kita juga menghubungi ke RSJ-nya itu misalnya masalah tempat, misal Mhm, kita bantu juga gitu ya. gitu ya? Iya Jadi dinas meng-calling rumah iya, sakit boleh jiwa, ya. apakah ada tempat gitu ya? Iya gitu Kalau ya. ketika, ada ODGJ yang mau dirawat inap. Iya, jadi Jadi seperti kemarin kasus seminggu yang lalu kan ada yang informasi miskomunikasi ya, jadi ada yang ODGJ dikirim sendiri sama keluarga, keluarga sama perangkat mhm sampai sana. Ya bukan ditolak, janjiannya ditolak, tapi istilahnya kok kok nggak pakai petugas, kebetulan petugasnya waktu itu baru ada kegiatan mmm, lain dinas, rapat ya atau gitu, tapi setelah kita komunikasikan ternyata nggak tetap diterima gitu. oh gitu. Jadi luar biasa, peran dari dinas kesehatan ketika ada ODGJ yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Demak, diantar sampai ke rumah sakit perawatan atau rumah sakit jiwa. Kemudian nek gak duwe BPJS ini diusahakan UHC, karena apa? Kita tahu, ketika orang mulai gangguan jiwa guys, mbuh KTP duwe mbah ora, KK duwe ora, tetap akan dibantu teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Dukcapil mungkin, Pak, ya, Iya, untuk pengurusan KTP. Lah ini tentang tadi sudah menyampaikan Pak narasumber kita terkait dengan screening. Screening itu apa sih Pak John? Jadi biar sahabat sehat ini paham. Screening itu apakah sama dengan diagnosa atau bagaimana? Mungkin, teman-teman sahabat sehat bisa memahami. iya, jadi untuk di kesehatan jiwa ya, jadi khususnya di kesehatan jiwa itu ada beberapa screening ya, yang pertama masalah SDQ ya, jadi di situ SDQ itu sasarannya adalah untuk screening yang umur di bawah 4 sampai 18 tahun. Jadi di sini di dikelompokkan menjadi 2 nggih. Iya. Jadi 2, jadi itu ada yang umur 4 sampai 10 tahun dan nanti yang 11 sampai 18 tahun. Itu intinya adalah di situ ada domain, ada 5 domain ya, domain di situ ada teman sebaya, ada perilaku ya seperti itu, macam-macam itu. Nanti pertanyaannya ada 25. Nah untuk yang balita misalnya 4 atau mungkin sampai yang 10 tahun, yang mengisi dalam arti kuesioner itu adalah nanti dari keluarga atau mungkin dari bapaknya, ibunya, atau mungkin pengasuh ya seperti Mhm itu, mhm mhm. mbahnya atau siapa yang ngisi itu tuh. Jadi untuk ngisi, jadi situ ada pertanyaan-pertanyaan yang diisi nanti kan di situ kan jawaban nanti kan istilahnya, eee, borderline atau apa nanti jawabannya dilihat dari hasil dari, Mhm. kuesioner hasilnya jawabannya apa gitu. Oh gitu. Tapi kalau yang untuk umur, eee, 11 sampai 18 tahun kan sudah anu nggih, sudah sekolah mungkin mungkin bisa ngisi sendiri. Jadi Gitu. juga ada pertanyaan sama 25, nanti ada 5 domain tadi itu diisi nanti jawabnya apa-apa, nanti ada checklist-nya atau ada kuesionernya kayak seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua dengan pakai SIQ ya, jadi di situ biasanya sasaran untuk umur di atas 18 tahun sampai lansia nggih. Seperti Mhm kemarin mhm mhm. kita kan juga kemarin waktu memperingati hari apa, kesehatan jiwa sedunia, Berarti ada ulang tahunnya ya? eee, Wong edan ada ulang tahunnya. iya. Jiwa Dunia itu kita juga dari dinas mengirim untuk mengisi nih ya, jadi ada atau screening untuk SIQ itu tadi di dinas, di Mmm. rumah sakit 5 rumah sakit kita kirimi, 27 bekas dan 1 di Labkes ya, seperti itu Oh, kita. berarti untuk screening saja. Ya Saya screening. kira kok, teman-teman udah gitu diajak semua, jak potong tumpeng kayak gitu. Jadi itu ya, jadi itu dilaksanakan tapi ya istilahnya kemarin hasil kemarin belum maksimal ya, ada yang mungkin rumah sakit
yang ada yang ngisi banyak, karyawan yang ngisi banyak, Mhm mhm. daripada kita sudah ngasihkan surat tapi ya dinas sendiri juga gitu sudah ngisi tapi hasilnya sudah ada cuma belum kita istilahnya apa, sampaikan untuk hasilnya kayak begini tuh. Terekam. Ya jadi rekapnya seperti apa apa tujuannya tadi untuk misal ODMK tadi kalau mungkin di situ kan ada 20 pertanyaan nggih. 2 pertanyaan kalau yang untuk SLQ itu, kalau ada jawabannya yang iya di situ kan mungkin pertanyaan-pertanyaan misalnya, apakah sering sakit kepala, ataukah mungkin sulit tidur, atau mungkin sering apa, apa, perutnya atau mungkin sebah atau gimana, seperti itu kan ada pertanyaan Mhm terus mhm. itu ada 20 pertanyaan, lah itu kalau dia jawabnya iyanya kok yang dialami selama 30 hari ya, tapi di sini Mhm. adalah perlu disampaikan bahwa ini yang dialami selama 30 hari itu, 30 hari ya? 30 hari Berarti terakhir. 1 bulan? Ya 1 bulan yang terakhir itu dialaminya kayak gitu. Jadi dia nanti kalau jawabannya lebih dari 6 ya, 6 atau lebih, itu berarti harus dikonsulkan ke psikiater. Jadi kita punya Mmm, tenaga-tenaga nggih, jadi di puskesmas untuk yang perawat itu atau yang dari program itu sudah kita kirim pelatihan dengan kerjasama dengan iya iya. Bapelkes itu ada 31, 2 rumah sakit dan, yang lainnya dari puskesmas dan dari dinas. Mmm, Atau yang untuk dokter sendiri juga kita sudah punya pelatihan tahun 2021 atau 2020 itu ya untuk dokter, untuk jiwa, pelatihan jiwa. Jadi kalau ada masalah-masalah gitu bisa dirujuk ke puskesmas kalau mungkin memungkinkan, kalau tidak bisa dirujuk lebih ke atas ke rumah sakit Sunan iya. Kalijaga gitu. Oh gitu ya. Jadi screening screening itu bisa dilakukan teman-teman di puskesmas. Jadi sahabat sehat, ketika, yang disampaikan narasumber kita, misalnya tadi ada pusing lebih dari mungkin lebih dari, Ya sering dalam 1 bulan lah, sering pusing, sering sering pusing, nafsu makan nafsu makan menurun. menurun, nah itu nah. Tapi di situ dilihat juga nggih, tadi saya sampaikan 6 nggih, 6 kalau ada pertanyaan jawaban iya, tapi kalau mungkin di situ dari pertanyaan 17 itu ada jawaban Mmm, yang ingin mengakhiri hidup atau mungkin wis, bunuh diri. Lah itu bunuh kalau diri. walaupun itu jawabannya satu, dia tetap harus Oh berarti dikonsulkan. dari teman-teman yang ada di puskesmas ini sudah terlatih, sudah dilatih dalam rangka men-screening. Jadi melihat, apakah ini sudah masuk kriteria ODMK atau ODGJ. Nah, itu bisa dilihat dari, petugas yang sudah terlatih. Alhamdulillah di dinas kesehatan di puskesmas sudah terlatih semua Pak Jon ya, Ya untuk sudah. petugasnya? Sudah ada teman-teman yang men-screening. Nah, ini ketika sudah di-screening, kan mesti ditemukan, oh ini mengarah gangguan jiwa. Lah, kadang kan kalau sudah apa namanya, disampaikan seperti itu, kan ada namanya diskriminasi atau stigma. Wah, kae edan, ra tak kumpuli ah, aku gawe kae karo wong edan. Lah, ini proses mengatasinya gimana Pak Jon? Iya, jadi ini mungkin tidak hanya di Demak ya, mungkin secara keseluruhan secara umum. Jadi untuk masalah stigma ini di masyarakat jadi mestinya dari orang yang gangguan jiwa ini mestinya didekati dalam arti terutama dari pihak faktor lingkungan ya, lingkungan maupun keluarga itu harus ada dukungan secara moral maupun yang lainnya. Jadi kadang-kadang tapi yang jadi masalah justru kalau tadi stigma karena dia masih ada stigma tadi, istilahnya kan stigma di sini kan stigma negatif ya. Wah, kamu edan aja dikumpuli padahal kan kita kan tidak boleh nyebut orang edan ya karena kan Gitu ya. tadi kan dihaluskan nggih, ada seorang dengan gangguan jiwa seperti itu istilahnya kan gitu walaupun intinya sama aja jenis dengan wong edan gitu ya. Tapi ini memang kita perlunya untuk sosialisasi ke pertama ke ini, keluarga nggih, keluarga jadi apalagi yang punya dia ada kegiatan, dulu pernah dilaksanakan seperti itu nggih, jadi kita mengumpulkan, tokoh-tokoh agama, ada di situ ada perangkat desa seperti itu ya, juga keluarga kita ada puskesmas yang sudah melaksanakan seperti itu. Cuma ya dari masyarakat kembali lagi, karena mungkin tadi stigma yang di masyarakat seperti itu, jadi dia justru malah takut nih, kadang-kadang juga kita resiko ya seperti Mmm, mhm. kasus-kasus seperti pernah kejadian itu di suatu daerah di wilayah selatan situ, di wilayah Dempet itu ada yang mungkin dia ODGJ, ODGJ-nya itu, waktu itu telanjang, dia telanjang masuk ke Mhm mhm. rumahnya orang janda, itu kan takut, akhirnya sampai Wih, lapor berarti ngeri berarti. iya gitu, akhirnya ndak mau kita dari dinas kesehatan dilapori, kita lacak ke sana, akhirnya kita bawa ke rumah sakit jiwa, seperti itu. Mmm, Jadi masalah tadi, setelah tadi dia kembali, banyak kasus-kasus seperti itu, tidak hanya di anu nggih, hampir sering karena kasus itu. Jadi setelah pulang nanti ada yang juga menolak nggih, nolak ndak mau diterima lagi. Jadi kita juga dari dinas kesehatan
mencarikan tempat, biasanya kita kerjasama dengan Rumpelsos milik dinas sosial ya, yang dulunya SK Wedanan itu, yang sekarang jadi Rumah Pelayanan Sosial itu yang pelayanan di Jalan Pemuda itu nggih, kita ada kerjasama dengan situ untuk ditaruh di sana. Jadi kasus-kasus kalau ada yang pasien yang mungkin keluarganya nolak atau mungkin dari masyarakatnya nolak, di kasus itu banyak nggih, kasus-kasus seperti itu, kita kerjasama itu. Jadi kalau nggak gitu, kita mencarikan tempat yang yang panti-panti ya, panti yang milik dinas sosial itu kan ada ya, di Mbuja ada, di Jepara ada, di Pati, di Gerobokan ada, ya seperti itu. Cuma yang di masalah, itu biasanya overlap. Jadi di situ kapasitasnya mungkin hanya 100 tapi ternyata di situ Mhm udah penghuninya mhm. sudah lebih dari itu. Lah kadang-kadang kita harus nunggu gitu. Jadi memang itu kendala juga. Jadi intinya adalah ini ya, kesadaran dari keluarga, apalagi kan ODGJ ini memang gimana ya, suatu saat dia kalau mungkin pikirannya nggak kambuh lagi lah. Dan ini yang Komunikasi penting berarti ya ya? ya penting. Mmm, Jadi itu memang perlunya itu tadi kadang-kadang juga dari keluarga itu bosen, udah rawat mungkin sekian lama, jadi sekian kadang-kadang tahun itu sekian ya. tahun. Jadi ada yang juga dari keluarga tuh boleh dibawa misalnya kita kunjungi ya ke rumahnya, mau dirujuk misalnya, boleh dibawa tapi dengan catatan harus sembuh. Lah ini Mmm, kadang-kadang kan mhm, yang gitu ya? nyembuhkan padahal kan Allah ya, tidak kita, kita kan hanya upaya aja gitu. Jadi Mmm, memang perlunya tadi sosialisasi dari ke pemangku di tingkat desa, mungkin ada Pak Lurah atau mungkin dari tokoh-tokoh yang ada di situ mungkin bisa untuk memang kendalanya susah gitu. Masalah apa tadi ya, mungkin sudah lebih baik ternyata nanti suatu saat dia kambuh lagi ya. Juga nih pengawasan juga dalam minum obat ya. Ada juga di masyarakat itu kan dia tidak bosan minum obat, kan tidak mau. Nah ini biasanya dari puskesmas ada yang mungkin ada punya alternatif dengan cara disuntik ya, cuma mhm ini ada mhm. injeksinya seperti itu. Jadi ini dan ini kan memang tergantungan ya. Ada juga sih yang eee, dari pasien-pasien itu yang sekarang sudah mulai jadi ada tadi dilatih keterampilan di pati, nanti bisa dia menjahit atau apa, ada sampai gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi sahabat sehat, ketika nanti ada ODGJ di lingkungan Anda, di lingkungan keluarga Anda, ini yang menjadi dampak negatif ketika dibiarkan. Berarti komunikasi yang utama. Tadi sudah sampaikan narasumber, jadi ketika ada ODGJ, ada orang, gangguan mental yang ada di keluarga Anda atau di lingkungan Anda, ajaklah bicara, ajaklah komunikasi. Tapi jangan sampai ketularan gitu ya. Tapi itu kunci utama, komunikasi. Kalau diajak komunikasi mungkin, mental mereka akan menjadi fresh atau bagaimana Pak Jon ya? Iya ya, jadi misalnya kan terbuka, kalau sudah dia kan karena dikucilkan otomatis kan semakin hari jadi dia Semakin tidak berguna gitu atau lagi. merasa tidak berguna. Iya Nah, gitu. maka dari itu sahabat sehat, ketika nanti ODGJ ini tidak diajak komunikasi, dia akan nggak kambuh-kambuh dan sering kambuh. Makanya komunikasi adalah utama. Lah, untuk petugas ini Pak Jon, jadi pekerjalah, eee, kadang di pekerjaan kita itu banyak sekali pekerjaan yang numpuk yang belum terselesaikan, akhirnya kan menjadi stres. Ini dampaknya gimana Pak Jon, ketika permasalahan-permasalahan semakin banyak? Ini akan secara otomatis akan berdampak. Nah ini mungkin bisa diulas, biar nanti teman-teman bila mana mendapatkan pekerjaan yang overload, apakah harus mandek atau tetap dikejar terus sampai selesai targetnya? Lah ini kan kadang perusahaan-perusahaan target sekian hari harus selesai lah itu. Mungkin bisa diulas sedikit Pak Jon? Iya, memang itu istilahnya manajemen waktu ya, dalam arti pinter-pinternya kita untuk me-manage ya. Jadi memang kalau kita kerja di manapun, baik itu di swasta, di pemerintahan, biasanya sudah ada target itu sudah seperti wajib gitu ya. Jadi memang gitu, makanya kita pinter-pinter untuk membagi waktu. Jadi memang kalau kita sudah selesaikan sini tadi, jadi kita sendiri, kita yang tahu kita diri sendiri. Jadi mungkin di situ kaidah-kaidah atau SOP-nya, jadi kan bisa kita laksanakan ya. Jadi jangan Mmm, sampai iya. biasanya kan kita ada sifat yang tadi nantilah, males kadang-kadang kan Nah gitu. itu, Engko sik iya. lah, masih ada waktu, masih lah, ini yang akhirnya numpuk nanti. Lah makanya pinter-pinter tadi bagi waktu nggih, bagi waktunya. Jadi kalau memang harus diselesaikan dalam waktu sekian hari atau mungkin jam, kita selesaikan. Dan bagi mungkin tetap ya, tetap ada waktu jedanya. Jadi di pekerjaan juga kita tidak boleh istilahnya langsung kerja terus, kita perlu juga ada waktu istirahat ya, seperti seperti itu untuk Mmm.
tadi, seterjang kita aja dan dari mata aja kan ada teori yang 20-20, jadi 20 melihat misalnya untuk pakai ya laptop ya, dalam komputer Mmm, atau CPU, kita 20 melihat itu, nanti 20 lagi kita dua detik melihat pandangan yang luas ya, dalam arti mungkin sekitar 6 meter atau apa yang dari fatamorgana atau apa. mhm. Itu untuk istirahatkan Tidak mata itu. tidak anu ya, tidak laptop, terus kadang kan Enggak, ya, lirik sana enggak. ada cantik, lirik sini Nah, ada cantik gitu. itu nanti dapati seperti itu. Dan juga ini juga gitu, di kerjaan juga kita ada perlu istirahat, makanya kan kadang-kadang siang ada mungkin jam 12 untuk isoma nggih, mungkin makan, sholat, dan lain-lain seperti itu. Jadi pinter-pinter juga kita Memanajemen. ya Nah, manajemen waktunya ya. jadi sahabat sehat, nih untuk mengurangi stres di tempat pekerjaan kita harus bisa manage, nah, me-manage apa, mengatur gitu. Kita atur pekerjaan kita biar tidak begitu banyak menumpuk. Nah, tadi yang disampaikan narasumber kita, pekerjaan hari ini kita selesaikan, selesai, besok baru ada pekerjaan lagi. Jadi tidak numpuk-numpuk-numpuk. Kalau sudah numpuk-numpuk akhirnya apa? Jadi stres. Nah, itu kunci di manajemennya. Harus pintar-pintar membagi waktu untuk, eee, membagi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu manajemen. Tadi kita sudah membahas ini Pak John, jadi, di mana kita bekerja di perusahaan atau di instansi lah. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini, untuk mencegah tingkat stres atau mencegah gangguan sampai mengarah ke gangguan jiwa? Mungkin yang dari dinas kesehatan bisa menyampaikan upaya yang harus dilakukan ini. Ya, sebelum ke ini ya, jadi tadi yang masalah screening masih ada ketinggalan satu nggih, tadi Mhm, kan sudah ada SDG, ada yang untuk umur 4, 11, 4, 10, 11, 18, mhm terus mhm. untuk yang EG-nya untuk umur di atas 18 tahun atau sampai Mhm. ke lansia, tahu tadi yang satu yang ada untuk ASIS ya, SIS, ASIS itu bukan untuk bukan ISIS ya? bukan Nah, ISIS ASIS. angin gitu kan, ISIS ASIS angin ya? adalah untuk screening penggunaan nafsa nggih. Di situ Mhm, ada mungkin pengguna rokok, macam-macam talak macam-macam itu adalah dan ini biasanya sasarannya adalah untuk, umur di atas 10 tahun, ya. mhm mhm. Jadi tujuannya ada apa, biasanya kita untuk masuknya di anak sekolah ya, di sekolah nanti tapi ini kalau yang tadi untuk SIG itu bisa dari, eee, masing-masing orangnya bisa ngisi sendiri, sudah Mmm, ada mhm. aplikasi. Tapi yang untuk NAPSA ini, yang untuk ASIS ini biasanya dari petugas, karena itu Mhm. sifatnya kan, privasi nggih, dalam arti ada mungkin pengguna atau apa kan tidak boleh sampai orang lain tahu gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Jadi 3 tadi sudah, dari 3 tadi untuk masalah Upaya ya ini, upaya upaya ya. upaya yang dilakukan untuk Kalau untuk yang di mengurangi bekerja stres di ya, tempat jadi pekerjaan. pertama adalah mungkin masalah ada promotif nggih, promotif. Jadi kita mengupayakan untuk masalah-masalah tadi, bagaimana kerja yang baik di situ disampaikan gitu, ada promotif, preventif ya. Eee, Tadi sudah membicarakan tentang upaya-upaya yang dilakukan tadi ada promotif, preventif, kemudian apalagi, ada Iya, rehabilitatif. promotif, rehabilitatif ya. Nah, eee, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan jiwa itu kan kadang promosinya yang ada di tempat kerja. Berarti ini yang menyampaikan siapa Pak Jan? Mungkin, apakah teman-teman atau stakeholder atau pimpinan kita atau teman kita yang bisa bicara, yang bisa mengajak untuk, bagaimana me-manage tentang, kesehatan mental ini. Jadi saya ulang lagi ya, tadi yang masalah untuk upaya-upaya, jadi upaya untuk di tempat kerja itu kan ada istilahnya, eee, pertolongan pertama pada luka psikologis ya, seperti itu atau mungkin kalau disingkat P3LP ya, seperti itu. Jadi itu kegiatan tadi ada 4 tadi kan, dari modal damar dari, promotif tadi dengan adanya anu ya, istilahnya pertolongan pertama ini mungkin dari keluarga atau penyuluhan seperti itu. Yang kedua ada screening ya, screening-nya ya seperti itu. Untuk preventifnya screening ya. Screening tadi kan ada screening yang mungkin dari kalau yang kedua otomatis kalau mungkin udah dewasa otomatis pakai yang SIQ tadi ya, seperti itu. Terus yang untuk yang itu rehabilitatif, jadi rehabilitatif tadi kan kalau mungkin sudah mungkin menderita ya seperti itu kan berarti Mhm, pengobatan perlu setelah pengobatan tadi yang untuk kuratifnya kan pengobatan, mungkin dia kalau perlu pengobatan, apakah pengobatan itu mungkin ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit dulu, nanti dilanjut di puskesmas atau mungkin di rumah sakit jiwa atau itu bisa tadi kalau rehabilitatif dan untuk pemulihannya seperti itu, seperti itu. Jadi memang
diperlukan sangat. Jadi untuk yang melakukan ini bisa tergantung ya, kalau yang untuk promotif mungkin bisa dari, eee, teman-teman ya, kalau Puskesmas mungkin dari teman Promkes atau mungkin dari program ya atau mungkin dari klaster yang nangani jiwa. Kalau yang dari tingkat-tingkat kerjaan mungkin juga ada sebenarnya ada sosialisasi sosialisasi mungkin dikumpulkan gitu, mungkin dari dinas atau dari Puskesmas bisa untuk menghadiri untuk menyampaikan menyelesaikan masalah-masalah itu. Yang intinya ada yang memberikan motivasi, ada Iya yang memberikan arahan kan gitu ya. iya, jadi kalau Oh mungkin hiburan hiburan juga bisa, Pak, ya? ya bisa hiburan, tapi kan biasanya hiburan itu modalnya banyak masalahnya gitu. Jadi sahabat sehat, tadi sudah disampaikan narasumber kita, untuk memberikan promosi itu siapa saja bisa memberikan promosi, yang penting membuat mental sahabat kita, membuat mental teman kita, membuat mental saudara kita menjadi fresh. Artinya jangan terlalu sepaneng. Nah, nek wis sepaneng nanti larinya kemana? Jadi stres, kan itu aja ya. Iya Jadi, sahabat sehat yang ada di rumah, yang ada di manapun berada, ketika permasalahan-permasalahan yang utama adalah tadi disampaikan me-manage permasalahan yang ada. Kalau kita mau bisa me-manage permasalahan yang ada, insya Allah nanti, kasus-kasus yang membuat diri kita stres akan teratasi dan tertangani. Mungkin, closing statement Pak John, bisa disampaikan nih kepada sahabat sehat. iya, terima kasih. Jadi yang pertama, eee, kita jangan sampai terjadi menambah istilahnya anggota baru nggih, seperti itu. Jangan sampai ada ODGJ-ODGJ yang baru, baik ODGJ yang berat maupun ODGJ yang lainnya. Jadi kita upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama adalah untuk ini, screening ya, tadi melakukan screening mungkin untuk diri sendiri, mungkin baik screening SDG untuk yang anak-anak atau mungkin atau remaja, atau mungkin yang SEG untuk diri sendiri yang dewasa ya, seperti itu, atau mungkin yang screening yang lainnya ya, jadi seperti itu, mungkin NAPSA juga kalau mungkin tidak terkendalikan juga bisa bisa jadi ODGJ juga. Kan tadi jenis-jenis ODGJ kan ada juga yang karena penyalahgunaan ya, nah NAPSA itu ya. Jadi itu. Terus yang kedua, kalau sudah ditemukan jangan disembunyikan ya, dalam arti misalnya ada pasien yang ODGJ, kita tangani dengan membutuhkan pelayanan kita rawat dengan baik, dalam arti mungkin bisa dirujuk dulu, nanti bisa ditangani selanjutnya. Dan diharapkan nanti tidak ada lagi pasung nggih, walaupun di Demak sekarang masih ada pasung nggih, ada beberapa di daerah itu ada sekitar 5 nggih, di wilayah-wilayah tertentu itu ada, karena memang itu kendala. Ada yang mungkin karena dilepas takut hilang atau mungkin itu dan ini diharapkan nantinya semuanya bisa terbebaskan dan diobati seperti itu ya. Jadi dengan demikian nanti kan terus untuk yang tadi juga masalah yang mungkin dari keluarga, dari bapak ibu yang mungkin ada yang kebetulan tadi mungkin BPJS-nya kok ikut yang mandiri, bisa kita komunikasikan dengan Puskesmas ya, biar Puskesmas nanti ke dinas untuk mengalihkan ke pesertaannya nggih, kita bantu di UHJ-nya seperti itu. Kenapa? Penyakit ini kan yang ODGJ ini kan sebenarnya penyakit yang menetap, dalam arti kan yang mungkin suatu saat bisa kambuh dan biasa serta bisa terkendali, dalam arti kan makanya itu perlu butuh istilahnya bantuan gitu, dan biasanya kasus-kasus ini kan diderita atau dialami oleh, ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya tadi ada screening, ada mungkin tadi ya BPJS sudah punya, terus tidak ada pasung, diharapkan nanti di Kabupaten Demak kasus-kasus ini tidak akan meningkat dan kita bisa terkendali seperti itu dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih, Pak narasumber, Karjono, SKMMM, selaku Sukor, Jiwa ya, Keswa ya, selaku Sukor Keswa ATM dari Kesma. Dinas Kesehatan Kepala. Terima kasih sahabat sehat, eee, tema pada pagi hari ini tentang mitos seputar kesehatan mental. Jadi, apa yang disampaikan narasumber kita mungkin bisa menjadi gambaran kita ketika ada masalah bagaimana me-manage. Terima kasih dari kami, host Muhammad Tamsir, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, yang telah pagi hari ini bersama narasumber kita, Bapak Karjono, SKM MM. Dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Nah.